Salve sahabat Katoliko keren, pernahkah terpikir apakah ada negara di dunia ini tanpa gedung gereja? Kali ini kita akan membahasnya. Sahabat Katoliko keren, gereja sendiri bukanlah semata bangunan fisik, tetapi sejatinya adalah perkumpulan umat percaya itu sendiri. Sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Setelah umat terkumpul dalam satu persekutuan, maka tentunya umat merindukan akan sebuah bait Allah atau bangunan gereja yang akan mendukung peribadatan. Tapi ternyata sahabat Katoliko keren, tak semua umat Kristen di dunia ini memiliki gedung gereja. Masih banyak saudara-saudari kita di beberapa negara yang ternyata belum memilikinya, baik karena maraknya intoleransi hingga memang dilarang mendirikan gereja oleh pemerintah negara mereka. Sahabat Katoliko keren, inilah negara-negara tanpa gedung gereja. 1. Maldives. Mendengar nama negara Maldives yang sering juga disebut Maladewa ini, tentu tak asing lagi bagi sahabat Katoliko keren, khususnya para pecinta traveling. Maldives dikenal oleh dunia karena keindahan pulau-pulau dan pantainya. Di balik keindahan alam Maldives ini, terdapat cerita menyedihkan, khususnya umat Kristen di Maldives. Sampai saat ini, umat Kristen Maldives belum memiliki gedung gereja. Data yang ada, jumlah umat Kristen Maldives hanya mencakup 0,4% dari penduduk atau sebanyak 2.162 jiwa. Sekitar 100 diantaranya merupakan anggota gereja Katolik. Kebebasan beragama di negara ini tidak ada, sehingga umat Kristen, baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan, harus beribadah sembunyi-sembunyi, bahkan menyembunyikan identitas kekristenan mereka agar tetap diakui sebagai warga negara Maldives. Pada tahun 2011, seorang guru beragama Katolik asal India yang mengajar di Maldives harus mendekam dalam penjara. Ia ditahan dan dilaporkan oleh rekan-rekan gurunya karena kedapatan menyimpan gambar Bunda Maria dan lagu-lagu pujian Maria di komputer sekolah yang dipakainya. Polisi pun kemudian menggerebek rumahnya dan menemukan sebuah Alkitab dan kalung rosario. Pemerintah Maldives menolak dengan tegas semua bentuk atribut rohani, bahkan gerakan berdoa umat Kristen termasuk para wisatawan Kristen yang datang ke negara Maldives. Salah satu aktivis hak asasi manusia asal India, yaitu George, berkata bahwa jika Muslim yang tinggal di negara non-Muslim dapat menikmati hak beragama dan mendirikan tempat ibadah seperti Masjid Agung yang megah dan indah diizinkan dibangun pemerintah Italia di kota Roma, pusat kekatolikan, semangat timbal balik pun harus diterapkan di negara-negara Muslim kepada non-Muslim seperti Maldives dan Arab Saudi yang sampai saat ini belum mengizinkan pendirian gereja bagi umat Katolik dan umat Kristen pada umumnya. Sejak tahun 2008, Maldives meresmikan undang-undang yang menolak hak non-Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan. Wah, sedih ya dengarnya sahabat Katoliko keren. Semoga umat Katolik dan Kristen pada umumnya di Maldives tetap kuat dalam iman. 2. Arab Saudi. Banyak berita yang beredar di media sosial bahwa gedung-gedung gereja baru akhir-akhir ini diresmikan di Arab. Namun, tahukah sahabat Katoliko keren, itu bukanlah di negara Arab Saudi, melainkan di negara-negara Jazirah Arab lainnya, seperti negara Uni Emirat Arab, negara Bahrain, negara Qatar, dan Kuwait. Negara Arab Saudi sampai saat ini belum memiliki gedung gereja. Jumlah umat Kristen di negara Arab Saudi bahkan mencapai 1,8 juta jiwa atau 5% dari penduduk.
Dari 1,8 juta jiwa umat Kristen ini, 72% diantaranya merupakan umat Katolik atau 1,3 juta jiwa umat Katolik Arab Saudi. Umat Kristen di Arab Saudi dan khususnya Katolik, sebagian besar merupakan pekerja asal Filipina, India, dan Mesir yang menetap dan bekerja di Arab Saudi. Mereka biasanya beribadah di rumah masing-masing, misa online, bahkan pergi ke negara tetangga seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait hanya untuk menghadiri misa di gedung gereja. Walau belum memiliki gedung gereja, namun di abad 21 ini, pemerintah Arab Saudi sudah akan berencana mendirikan gedung gereja di negaranya, menyusul negara-negara Arabia lainnya yang sudah sangat toleran, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya, diselenggarakan misa di salah satu tempat wisata di kota Riyadh, Arab Saudi, yang dihadiri oleh umat gereja Ortodoks Koptik Mesir. Di tahun yang sama, Kardinal Jean Tauran, utusan Vatikan, mengunjungi kota Riyadh, ibu kota dari negara Arab Saudi. Dalam kunjungannya ini, Kardinal Jean berjumpa dengan sejumlah tokoh penting Arab Saudi, seperti Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Arab Saudi. Kardinal Jean dari Vatikan membawa pesan toleransi dan kasih di Arab Saudi, serta melalui dialog ini, pemerintah Arab Saudi sudah akan berencana mendirikan gedung gereja Katolik pertama di Arab Saudi di masa mendatang untuk 1,3 juta umat Katolik Arab Saudi. Wah, salut ya, kita doakan semoga segera terrealisasi agar Arab Saudi semakin menjadi negara yang terbuka dan toleran, menyusul negara-negara Arabia lainnya yang sudah sangat toleran di abad 21 ini. 3. Afghanistan. Afghanistan, siapa sangka ternyata tidak memiliki gedung gereja. Jumlah umat Kristen Afghanistan mencapai 12.000 jiwa atau hanya 0,03% dari penduduk. Dari 12.000 jiwa umat Kristen Afghanistan ini, 200 jiwa diantaranya merupakan umat Katolik. Umat Katolik di Afghanistan sebagian besar adalah para militer asal Amerika Serikat yang bekerja di Afghanistan. Mereka biasanya melaksanakan misa di kamp-kamp dan gedung militer. Walau tak satupun gedung gereja berdiri di Afghanistan, namun terdapat satu tempat ibadah umat Kristen yang berdiri di Afghanistan, yaitu sebuah kapel kecil bernama Kapel Bunda Rahmat Ilahi. Kapel ini berdiri di kota Kabul, ibu kota negara Afghanistan, dan merupakan kapel Katolik milik Kedutaan Italia di Afghanistan. Kapel yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an ini digunakan oleh umat Katolik Afghanistan untuk berdoa dan misa. Walau hanya terdapat kapel kecil, kita doakan semoga toleransi di Afghanistan menjadi baik, situasi politik semakin kondusif, dan kelak sudah bisa didirikan gedung gereja yang lebih besar di Afghanistan. Sahabat Katoliko keren, itulah 3 negara tanpa gedung gereja. Ada yang baru memiliki kapel kecil saja, ada yang sementara direncanakan untuk dibangun gedung gereja ke depannya, dan ada yang sama sekali tidak bisa didirikan gedung gereja karena larangan pemerintah. Mari kita doakan semoga umat Katolik di 3 negara ini dan umat Kristen pada umumnya tetap kuat dalam iman, dilindungi serta toleransi antar umat beragama di 3 negara ini semakin membaik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Salve.